Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi daimin ifdal, azimin nawal, al-mun'im bila mithal, al-mubdi' bila zawal, walladhi juduhu daiman walam yazal hattal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal Badril Mutalal sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi khairas sahbihi wa alihi. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram, Al-Habib Ali Ridha Al-Kaf, serta khususan pimpinan Pondok Pesantren Riyadhul Jannah Ki Haji Amir Zabidi, mata'allahu biha bituli hayatihima, serta segenap para asatidzah serta para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur dan melimpahkan kepada kita keberkahan serta rahmat dan inayahnya. Ini sebenarnya saya nggak pantas nih ngomong, karena baru saja yang bicara di depan sini guru kita bersama nih, Masya Allah, orang tua kita Habib Ali Ridha Al-Kaf. Tapi berhubung melaksanakan permintaan Shahibul Bait, jadi Al-Fakir gak panjang lebar, hanya mau menambah sedikit saja. Mudah-mudahan berbuah manfaat, faedah yang bisa kita bawa pulang ke rumah, kita amalin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita sekalian untuk hadir di dalam Madrasah Muharram, yang mana amal di dalam bulan-bulan Allah yang haram ini, salah satunya bulan Muharram ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Yang sebelumnya mungkin ngamalin amal baik, dikasih tawaf, dikasih ganjaran sama Allah satu, kalau diamalin di bulan Muharram berlipat ganda. Tadi kita alhamdulillah sama-sama telah melewati prosesi santunan kepada anak-anak yatim. Yang perlu kita pahamin, santunan kepada anak yatim bukan hanya saja dapat diberlakukan, dapat diamalkan cuma di bulan Muharram. Akan tetapi apa yang terjadi barusan, yaitu prosesi santunan anak yatim, ini menjadi pembelajaran untuk kita sekalian agar apa? Agar senantiasa bila mana Allah kasih kesempatan, maka jangan ragu-ragu buat berbuat ihsan, buat berbuat kebaikan. Kebaikan harus terus-menerus dilakukan, bukan cuma di dalam bulan Muharram. Hanya saja bila mana kebaikan tersebut berketepatan dalam bulan Muharram,
maka pahalanya yang tadinya standar jadi nggak standar. Kalau kata orang-orang sekarang jadi racing bentuknya udah. Kalau kita lakukan amal baik di bulan biasa, bisa antar kita ke surga dengan kecepatan 100 km per jam. Kalau kita amalkan amal baik di bulan Muharram, maka amal baik tersebut bisa mengantarkan kepada kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadikan kita lebih dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kecepatan yang berlipat-lipat ganda lagi. Santunan gak mesti di dalam bulan Muharram. Santunan berarti dalam kata Arab sodaqah. Berarti dalam kata Arab ini sodaqah. Sodaqah tiap saat. Ada kelebihan sedekah. Ada kelebihan sedekah. Berapa banyak orang yang telah meninggal dunia, orang yang telah meninggal dunia minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan kembali di dunia walaupun dalam kurun waktu yang sedikit. Hanya untuk apa? Kembali ke dunia untuk melakukan sedekah yang banyak, kemudian mengamalkan amal-amal saleh yang banyak. Karena setelah orang tersebut meninggal dunia, baru dia sadar, baru dia tahu betapa pentingnya, betapa hebatnya pahala sedekah, pahala jadi orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita masuk dalam golongan hamba-hambanya yang gemar bersedekah, gemar berbuat amal-amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah sedikit, infakkanlah dari apa-apa yang aku rezekikan kepada kalian. Ini perintah Allah. Kita dikasih rezeki banyak sama Allah, diperintahkan juga untuk berbagi dari apa yang Allah rezekikan kepada kita. Sebelum kematian mendatangi kita, menjemput kita. Fayaqula rabbi laula akhartani. Sebagaimana orang yang telah banyak dikasih kesempatan tapi tidak gunakan kesempatan tersebut, akhirnya di saat ajalnya datang dia nyesel, diminta sama Allah, ya Allah, ya Rabb, seandainya aja Engkau kembalikan kami ke dunia, Engkau tangguhkan sementara umur kami, Engkau panjangkan lebih sedikit lagi umur kami. Kata orang-orang ini, ila ajalin qaribin fa asaddaqa, maka kami niscaya akan banyak bersedekah. Wa aku minas shalihin, serta kami akan menjadi orang-orang yang saleh ya Allah. Karena setelah mati itu datang menjemput mereka, barulah mereka tahu, barulah mereka sadar sebetapa pentingnya bersedekah, sebetapa pentingnya menjadi orang yang saleh, hamba yang saleh. Maka itu salah satu lagi anjuran di dalam bulan-bulan Allah yang haram, dilarang kita ini berperang, dilarang Rasulullah berperang. Karena bulan ini teramat mulia, teramat agung. Maka hanya yang disarankan memperbanyak perbuatan baik, amal-amal yang baik, dengan tidak menyia-siakan amal-amal baik sedikit pun. Mana waktu, mana kesempatan yang bisa dilakukan kebaikan, dia lakukan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu masuk surga bisa dari hal yang mana aja. Kita masuk surga sebabnya apa kita nggak pernah tahu. Maka itu Rasulullah SAW di dalam salah satu sabdanya Rasulullah bilang, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbelas kasihlah kalian, berbuatlah kalian kebaikan. Karena orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang berbelas kasih akan diberikan kasih sayang sama Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah.
maka yang kerajaannya ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kasih sayangnya kepada kalian. Dikisahkan suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan di jalan-jalan lorong, di lorong-lorong jalan Madinah Munawwarah. Gak sengaja Sayyidina Umar bin Khattab ngeliat anak kecil lagi mainin burung gereja. Lagi ngeliatin burung gereja. Sayyidina Umar timbul rasa ibanya. Sayyidina Umar timbul rasa kasih sayangnya. Kesian sama ini burung. Namanya anak kecil, kalau mainin burung kita paham sendiri tuh bagaimana modelnya. Nah, mungkin kalau kita yang ngeliat, ya, mungkin kita marahin sama anak kecil. Dek, jangan mainin tuh burung, kesian tuh burung dimain-mainin. Masya Allah. Tapi lihat akhlaknya Sayyidina Umar. Didatengin ini anak kecil, dia buat negosiasi sama itu anak kecil. Dia buat negosiasi. Dek, boleh nggak kalau ini burung saya bayarin, kata Sayyidina Umar. Boleh. Mau dibayarin berapa, kata Sayyidina Umar? Sekian, kata anak kecil ini. Dibayarin sama Sayyidina Umar. Setelah dibayarin sama Sayyidina Umar, itu burung diambil sama Sayyidina Umar bin Khattab, ya, dilepasin ini burung. Dibebasin ini burung sama Sayyidina Umar. Tapi tahu apa hikmah? Apa hikmah yang terdapat di balik kisahnya Sayyidina Umar menolong burung yang sebelumnya berada di genggaman tangan anak kecil, kemudian dibayarin, dibeli, dilepasin, dibebasin sama Sayyidina Umar. Falamma mata, diceritakan di saat Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, fara'al jumhur min ahli Madinah, sebagian besar warga Madinah mimpi berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan subhanallah, semua penduduk Madinah bertanya kepada Sayyidina Umar dengan pertanyaan yang sama. Apa pertanyaannya penduduk Madinah? Ya Umar, ma fa'alallahu bik? Wahai Umar, apa yang Allah lakukan kepada kamu? Penasaran. Orang-orang Madinah penasaran. Akhirnya dijawab sama Sayyidina Umar, Allah ghafarali wa tajawaz anni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuniku, memaafkanku, kata Sayyidina Umar. Saking penasarannya penduduk Madinah kepengen tahu apa sih sebabnya Sayyidina Umar ini dikasih ampun sama Allah, dikasih maaf sama Allah taala. Sampai-sampai sebegitu hebatnya Sayyidina Umar dikasih kenikmatan di dalam kuburnya sama Allah taala. Ditanya lagi Sayyidina Umar sama penduduk Madinah, dengan sebab apa ya Umar? Bijudikan, apa dengan sebab dermawannya kamu ya Umar? Au bizuhdika, atau dengan giatnya kamu beribadah kepada Allah? Au bi'adlika, atau dengan adilnya kamu di saat kamu memegang amanat menjadi pemimpin umat? Apa kata Sayyidina Umar? Falamma wada'tumuni, tatkala kalian meletakkanku di dalam kuburku, kata Sayyidina Umar, wasatartumuni biturab, kemudian kalian tutupi jasadku sedikit demi sedikit dengan tanah sampai habis, sampai rapi dikubur Sayyidina Umar. Tsumma taraktumuni wahidan, kemudian setelah itu kalian tinggali aku seorang diri di dalam kubur, kata Sayyidina Umar. Ja'ani malakani muhibani, kata Sayyidina Umar. Sungguh aku telah didatangi dengan dua sosok malaikat yang sangat berwibawa. Tara'at li wa ta'addat mafasili, sehingga menjadi hilang akalku. Maksudnya Sayyidina Umar mati akal, bingung
mesti bagaimana ngadepin malaikat-malaikat ini? Tsumma ajlisani arada yas'alani. Kemudian dua malaikat ini mendudukiku. Yang mana kedua malaikat tersebut bertujuan untuk mau ngasih aku pertanyaan, kata Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar di saat itu hilang akalnya, bingung mesti bagaimana, badannya gemeteran hebat, didudukin sama dua malaikat. Yang malaikat ini udah siap mau mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian di saat itu kata Sayyidina Umar, fasami'tu nidaan minal hatif. Maka di saat itu aku mendengar ada suatu suara. Ada suatu suara yang tidak ada sosoknya, gak ada rupanya, hanya suara saja. Yang mana suara tersebut bilang, utruka abdi wala tukhawifahu. Malaikat-malaikat, kalian berdua tinggalkanlah hambaku itu. Janganlah sekali-kali kamu membuat dirinya takut. Berarti siapa tuh? Suara siapa tuh yang didengar oleh Sayyidina Umar? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala merintahin tuh malaikat buat tinggalin Sayyidina Umar. Jangan dibikin takut Sayyidina Umar. Li'annahu rahima usmuran fid dunya. Karena apa kata Allah Ta'ala? Karena sesungguhnya dia, hambaku itu, telah berbelas kasih sayang, telah berbuat kebaikan kepada siapa? Kepada burung gereja waktu masih ada di dunia. Fa ana rahimtuhu fil uqbah. Maka sekarang aku, kata Allah Ta'ala, membalas belas kasih sayangnya, kebaikannya di akhirat ini, kata Allah Ta'ala. Di alam kubur ini, kata Allah Ta'ala. Akhirnya kita tahu sama-sama Sayyidina Umar bin Khattab terselamatkan daripada fitnah kubur, terselamatkan dari pertanyaan kubur. Sabab barokah apa? Sabab barokah berbuat baiknya Sayyidina Umar, berbuat baiknya Sayyidina Umar kepada seekor burung kecil. Kepada seekor burung kecil. Makanya di sini kita ambil hikmahnya, apapun bentuk kebaikannya, mau kecil, mau besar, jangan pilih-pilih, amalin aja, terabas semuanya. Selama masih Allah kasih kesempatan, selama masih Allah kasih kita umur, selama kita masih dikasih kemampuan sama Allah Ta'ala, berbuat baik yang banyak. Karena kita gak pernah tahu besok kita dapat ampunan Allah, kita diselamatkan sama Allah Ta'ala dari alam kubur, dari pertanyaan kubur, dari fitnah kubur, entah sebab kebaikan yang mana yang pernah kita lakukan. Jadi semasih kita diberi kesempatan sama Allah Ta'ala berbuat baik, punya rezeki lebih, panggil anak yatim, bagi anak yatim. Bisa ngayomin anak yatim, buka panti asuhan, buka panti asuhan. Gak punya duit besar, ada duit kecil, kasih ke orang yang butuh. Kita punya beras di rumah berlimpah, coba kita cek tetangga-tetangga kita, kira-kira ada enggak? Kira-kira ada enggak yang lagi susah? Kalau ada yang lagi susah, datengin, bantu. Datengin, bantu. Sekarang aku mau tanya, ini yang hadir udah berapa banyak yang haji di sini? Yang udah haji berapa banyak kira-kira di sini? Dari ibu-ibunya ada yang udah haji? Belum. Bapak-bapaknya? Mau dikasih tahu satu amalan kita ini nih sebelumnya ya. Kita ini kalau andai kan punya duit, kita pergi haji. Ada yang bisa jamin haji kita mabrur? Gak ada. Mabrur gak mabrurnya wallahu. Kita gak bakal pernah bisa tahu. Tapi mau gak dikasih tahu amalan yang punya potensi pahala, mendapatkan pahala haji plus mabrur? Mau gak kira-kira?
Dia lemes nih jawabnya nih. Dikasih pahala haji mabrur mau nggak? Bagus sekali. Pahala haji mabrur, kalau ngapa-ngapain lo pahala haji mabrur. Masya Allah, nikmat umat Nabi. Hah? Nikmat umat Nabi. Hari-hari kerjaan makan tidur baik, pahalanya haji mabrur. Top. Hah? Yang lebih dahsyat lagi yang suka maksiat jalan terus, mati mau masuk surga. Wah, dipikir masuk surga ada orang dalamnya tuh. Hah? Bagusnya mau masuk surga nggak minta ditunjukin surat vaksin dulu tuh. Repot kalau ya. Ini dikasih tahu amalan yang sakti